Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Fatur Rahman MSI, yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan ranting Muhammadiyah Sidoarjo. Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk mengikuti pengajian rutin di Ahad pagi di Masjid Al-Jihad Perumahan Dayu Permai. Kemudian sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang paling khusus sholatnya, beliaulah yang paling baik budi pekertinya, hanyalah beliau yang pantas kita teladani, dan mudah-mudahan nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Bapak Fatur Rahman yang akan menyampaikan terkait dengan materi pendidikan welas asih, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Fatur Rahman yang sudah meluangkan waktunya pagi ini di tengah-tengah kesibukannya yang tentu sangat padat. Beliau baru mendarat di Yogyakarta tadi malam karena ada kegiatan di Surabaya. Tidak berlama-lama, monggo kami aturkan kepada Bapak Ustadz Fatur Rahman waktu dan tempat, kami persilakan. Terima kasih Bapak pembawa acara Pak Luki Kurniawan, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak, adik-adik yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan dan tidak henti-hentinya bersyukur atas segala karunia dan rezeki serta limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai pada hari ini. Kita alhamdulillah masih diberi kekuatan untuk mengikuti pengajian. Biasanya Ibu Bapak sekalian, kalau sudah datang pengajian itu
sesuatu yang tidak semua orang itu punya kesempatan, ya. Tidak semua orang punya banyak kesempatan, karena mungkin saja ada orang yang memang punya kesibukan yang luar biasa hampir setiap hari, jadi sulit untuk bisa punya kesempatan dan peluang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kekuatan. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini diberi kekuatan oleh Allah untuk menggerakkan langkah untuk menghadiri pengajian atau majelis taklim. Nah, yang ketiga adalah kemauan. Nah, ini yang paling susah Ibu Bapak. Jadi ada orang yang sebenarnya punya kesempatan, ya. Kemudian yang kedua punya kemampuan, tidak begitu sibuk, ya. Kemudian punya kemampuan, tidak ada undur, tidak ada halangan karena sakit dan sebagainya, tapi belum tentu punya kemauan. Jadi kalau memang nggak punya kemauan, ya biasanya ya sulit untuk bisa menghadiri kegiatan-kegiatan pengajian, kajian gitu ya, menuntut ilmu. Karena pada dasarnya dalam ajaran kita Islam sudah dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah proses sepanjang hayat ya Bapak ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu ya dari sejak buayan sampai dengan akhir hayat. Jadi tidak ada alasan bagi kita, meskipun ini alhamdulillah ini, jadi Bapak dan Ibu yang sepuh-sepuh juga masih memiliki kemauan, kemudian punya kemampuan dan punya kesempatan untuk ikut hadir. Lebih luar biasa lagi kalau yang muda-muda, Bapak-bapak, Ibu, ya. Yang muda ini harusnya 3 syarat ini terpenuhi, ya, punya kemauan, punya kekuatan dan punya kesempatan. Alhamdulillah. Dan marilah sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah, yang telah mencerahkan kita sehingga kita bisa keluar dari minaz zulumat, ya, dari kegelapan. Gelap ini macam-macam, ya, gelap ilmu, ya, gelap pemahaman, gelap pengetahuan, gelap perilaku, bahkan mungkin sekarang ya gelap peradaban gitu ya. Karena peradaban kita sekarang ya mungkin dalam keadaan yang serba tidak pasti. Minaz zulumati ilan nur, ya, kepada cahaya yang terang benderang. Cahaya terang benderang itu maknanya bisa ilmu pengetahuan, bisa juga situasi-situasi yang semakin lebih baik. Pada kesempatan kali ini, Ibu Bapak, jamaah sekalian, saya ingin sedikit sharing, ya, berbagi wawasan. Ada salah satu hadis yang menurut saya kita semua sudah mafhum dengan hadis ini, ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah wa ilmin yantafi'u bih wa waladin sholih yad'u lahu." Jadi Bapak, apa artinya? Idza mata ibnu Adam, jika mati keturunan Adam, inqata'a amaluhu, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah
wa waladin sholih, anak soleh yang yad'u lahu, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kita sebagai anak keturunan Adam, jika satu ketika meninggal dipanggil oleh Allah, maka putus semua amal kita kecuali 3 hal. Sedekah jariyah yang pertama. Sedekah jariyah ini ibu bapak sekalian tidak hanya terbatas pada dalam pengertian harta ya, tapi sangat mungkin juga tenaga, waktu dan pikiran ya, yang kita curahkan untuk membantu kemaslahatan hidup orang lain ya. Jadi ini sedekah jariyah, amal jariyah. Tapi paling mudah kita memahaminya ya, sedekah jariyah itu seberapa sering dan seberapa banyak dan seberapa sempat kita bersedekah. Jadi kira-kira begitu ya kalau yang kita pahami selama ini. Infak, sedekah. Kalau infak kan nanti luas, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa tenaga, pikiran, energi ya, yang kita curahkan untuk orang lain. Nah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, jemaah sekalian, hadis ini merupakan satu hadis yang memberikan penegasan bahwa kelak kalau kita sudah tidak ada, mestinya ada warisan yang kita tinggalkan. Dan warisannya 3 hal ini, ibu bapak sekalian. Kalau sedekah jariyah, mungkin tidak semua kita punya kesempatan dan punya kelebihan harta benda yang bisa kita sedekahkan kepada orang lain. Jadi ibarat kata kalau kita itu dalam kategori sedekah jariyah ini, biasanya orang yang masuk dalam kategori ini kalau dalam konteksnya adalah sedekah infak begitu ya, biasanya adalah orang-orang yang disebut sebagai dermawan, biasanya begitu ya. Dan orang dermawan itu kan kalau dalam pikiran kita itu ya biasanya ya orang yang memiliki kelebihan harta, kelebihan rezeki. Tapi kan tidak semua kita punya syarat seperti itu. Jadi barangkali meskipun kita sedekah dalam pengertian harta benda, barangkali tidak banyak yang bisa kita sedekahkan. Lalu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Tapi itu yang wajib. Jadi jangan sedekahnya yang karena menafkahkan harta yang kita miliki itu kan ada urut-urutannya. Salah satunya adalah keluarga, kan begitu, ibu bapak sekalian. Jadi ini yang paling utama yang utama. Jadi kita rasa-rasanya kalau meninggalkan warisan sedekah jariyah, satu saat kelak kalau kita sudah tidak ada, ya kita memang sulit untuk bisa masuk dalam kategori ini gitu ya. Nah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Tidak semua kita ini juga punya kapasitas atau kemampuan sebagai orang yang menyampaikan ilmu. Dan seperti ibu bapak, ya biasanya orang yang punya kemampuan dan kapasitas untuk menyampaikan ilmu itu adalah sinten? Guru ya pada umumnya ya, dosen, pendidik secara umum, atau kalau dalam hal keagamaan ustadz, kiai gitu ya. Jadi mereka punya kapasitas. Nah, kita kalau mau masuk meninggalkan warisan yang kedua ini juga karena kita orang awam ya memang sulit ibu bapak. Ya meskipun kita juga punya tanggung jawab, balighu anni walau ayat, sampaikanlah sesuatu dariku walaupun hanya 1 ayat. Itu saja sudah modal ibu bapak. Meskipun ya modalnya tidak besar-besar amat begitu ya. Nah, yang terakhir ibu bapak, justru inilah yang paling potensial menurut saya.
waladun soleh yad'ulah. Ini menjadi tanggung jawab utama dan ini adalah warisan yang paling utama. Ini adalah tuntutan yang harus dimiliki oleh keluarga, yang harus dimiliki oleh orang tua, yang harus dimiliki oleh bapak dan ibu dalam konteks bagaimana anak-anak di dalam lingkungan keluarga itu bisa menjadi waladun soleh. Jadi kalau kita ingin memberikan warisan peradaban yang tidak ternilai di masa yang akan datang, meskipun kita sudah tidak ada, kategori pertama sudah pencarian kita sulit, ya, dermawan bukan, orang yang memiliki kelebihan harta benda juga tidak. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kita juga dalam posisi bukan sebagai pendidik dalam pengertian secara profesional begitu ya. Nah, kesempatan yang paling memungkinkan bagi kita ini adalah masuk di kategori yang ketiga ini. Karena apa? Karena kita punya pendidik, karena kita punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi atau pendidikan di dalam keluarga. Kalau sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat itu kan ya, saya mengistilahkan ya tidak terlalu ribet, ruwet, ya tidak terlalu jelimet lah istilahnya. Tapi kalau waladun soleh ini Bapak ya, yang harus ada persiapan. Jadi bahkan sebelum jadi orang tua, bahkan sebelum menikah pun, bahkan bagaimana kriteria mencari pasangan itu juga diatur di dalam ajaran Islam. Supaya apa? Supaya nanti outputnya adalah waladun soleh, anak yang soleh. Jadi anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua ini, saya memaknainya tidak dalam pengertian bahwa anak itu soleh pekerjaannya hanya mendoakan orang tua, berdoa saja mengangkat tangan begitu lalu membaca doa. Tapi dampaknya luas, Ibu Bapak. Jadi dampaknya luas. Jadi anak soleh itu tidak hanya mendoakan kepada kedua orang tua, tapi juga bermanfaat. Ya. Jadi kelak ketika tumbuh dewasa itu memiliki dampak, memiliki manfaat yang positif untuk masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita ini bisa membentuk waladun soleh. Ini butuh pendekatan, butuh strategi, butuh cara yang tentunya tidak bisa hanya sekedar mengandalkan ya sudahlah nanti bagaimana nanti saja. Jadi pendidikan itu urusan adalah bagaimana nanti saja, biar saja jalan apa adanya, mengalir apa adanya. Oh, nanti juga anak dimasukkan sekolah, nanti dimasukkan ke TK, dimasukkan ke SD, nanti lulus SD terus ke SMP, ada rezeki mudah-mudahan bisa nyambung SMA, ada rezeki lagi mudah-mudahan bisa nyambung ke perguruan tinggi. Kalau nanti lulus perguruan tinggi bisa dapat pekerjaan, kalau sudah dapat pekerjaan bisa berkeluarga, kalau sudah berkeluarga punya anak lagi, jadi muter Ibu Bapak, muter. Ya, namanya luar biasa ya. Anak keturunan ini Ibu Bapak sekalian, anak keturunan. Jadi tidak hanya berhenti pada satu generasi anak kita saja, tapi nanti anak kita kelak akan berkeluarga, nanti juga akan punya keturunan lagi. Dan itu kalau yang kita tanamkan kebaikan, anak keturunan kita, cucu sampai generasi berikutnya, kalau bermanfaat, bermaslahat bagi orang banyak, itu kan pahala yang mengalir untuk kita kan dalam kaitannya dengan hadis ini kan. Meskipun yang lain itu sudah putus ketika kita meninggal, tapi pahala dari 3 hal, terus yang ketiga adalah waladun soleh, ini akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Tapi kan kadang orang tua kebanyakan ya sudahlah nanti mengalir saja, apa yang akan datang kira-kira terjadi ya, akhirnya tidak ada persiapan. Nah, jadi ini penting bagaimana kita membangun strategi, ya, mendesain cara untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik. Jadi kalau mengutip salah satu misalkan Syekh Abdullah Nasir
Uluan itu punya filosofi pendidikan yang menarik, Ibu Bapak. Ya. Jadi ada beberapa tujuan dari pendidikan secara umum menurut Syekh Nasir Uluan. Jadi yang pertama adalah tujuan normatif, yang kedua adalah tujuan formatif, yang ketiga adalah tujuan selektif, lalu tujuan deterministik, kemudian yang terakhir adalah tujuan aplikatif. Nah, yang pertama adalah tujuan normatif, Bapak sekalian. Jadi di dalam pendidikan yang akan kita bangun di tengah keluarga itu adalah harus berorientasi pada tujuan normatif. Norma itu kenapa gitu, Ibu Bapak sekalian? Norma, kita sering mendengar istilah norma gitu. Norma itu nama orang, kan? Ya karena itu dari bahasa Inggris ya Pak Luki ya. Norma. Jadi norma itu satu acuan tatanan, satu konsep nilai ya, yang menjadi tujuan utama yang menggerakkan bagaimana seseorang itu berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi ada konsep nilai yang harus dipegang. Jadi ini pertama tujuan normatif. Nah, tujuan normatif kita sudah jelas, ya. Tujuan normatif kita sudah jelas. Apa itu? Yang kita tuju itu adalah tujuan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. Tidak ada yang lain di Bapak ya. Jadi kalaupun ada nilai yang lain, tapi mengerucutnya semua tetap pada nilai-nilai keislaman. Jadi yang kita tanamkan fondasi yang pertama itu pasti adalah tauhid, ya. Tidak mungkin yang lain, Ini sudah diajarkan di dalam ajaran Islam. Jadi ini yang pertama, tujuan normatif. Jadi bagaimana membangun lingkungan keluarga yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman. Silahkan nanti. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi tentang nilai-nilai keislaman itu seperti apa, tapi saya yakin ada banyak sumber yang nanti bisa ibu bapak jadikan acuan. Apalagi kita ini kan punya kecenderungan inginnya anak itu kalau sekolah ya bukan hanya sekedar sekolah, orientasinya sekolah umum, tapi juga ada muatan nilai-nilai keislaman, agama, religius. Ini bersifat mutlak. Jadi Syekh Nasir Uluan itu sangat menekankan satu, tujuan pendidikan itu harus normatif. Ada norma yang akan dituju. Nah, yang kedua adalah tujuan formatif. Jadi pendidikan itu harus berorientasi membentuk, membangun. Jadi nyusul kalau yang bapak ibu yang masih punya kesempatan, punya anak-anak masih muda, ya, atau yang ibu bapak yang sudah setengah abad lebih punya cucu, ya sekarang orientasi pendidikannya adalah untuk cucu. Bagaimana membentuk. Jadi orientasi pendidikan itu kata Syekh Nasir Uluan, yang kedua adalah bertujuan membentuk. Jadi kita harus punya tujuan ini, Bu Bapak sekalian. Jadi jangan seperti yang tadi saya sampaikan, ya udahlah nanti bagaimana air mengalir sajalah, ikut saja nanti. Tidak, kita dari awal itu harus sudah punya orientasi. Ini apa yang ingin, apa yang mau kita bentuk dari anak-anak kita, apa yang mau kita bentuk dari keluarga kita. Jadi sudah harus tujuan itu dibangun sejak awal. Apalagi Pak Luki yang masih pengantin baru itu. Jadi
Jadi harusnya saya memberi ujangan khusus kepada Pak Luki nih. Jadi harus ada. Karena kalau kita tidak punya tujuan ini, kita kan sekarang sering melihat nih realitas bagaimana anak dan remaja kita saat sekarang ini, Bu Bapak. Waduh, luar biasa ya. Sulit orang tua untuk mengendalikan anak, terutama yang fenomena-fenomena kenakalan, bahkan sampai pada kriminalitas. Itu kan fakta yang sekarang tidak terbantahkan. Tapi insya Allah sudah cukup terdengar ya suara saya ya. Ya. Nah, jadi normatif, formatif, lalu yang ketiga adalah berorientasi tujuan selektif. Jadi pendidikan itu harus dapat membantu generasi kita yang akan datang itu untuk memiliki kemampuan memilah, menimbang, dan menyeleksi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang memang mesti harus dikerjakan, apa dampak kalau misalkan saya melakukan ini, apa konsekuensinya. Pendidikan harus bisa membantu generasi-generasi kita di masa yang akan datang itu untuk memiliki kemampuan selektif. Nah, yang berikutnya adalah deterministik. Deterministik itu kalau dalam istilah kita itu apa ya? Jadi semacam orientasi yang dimana seseorang itu memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan menentukan arah. Itu kira-kira makna dari deterministik. Jadi pendidikan itu harus bisa memberikan pengaruh. Jadi kita sebagai orang tua jangan goyang, jangan goyang. Jadi harus bisa mengarahkan, karena yang kita hadapi adalah generasi anak-anak remaja. Beda kalau sudah dewasa. Kalau sudah dewasa itu kan orang dewasa itu punya hak untuk menentukan arah bagaimana tujuan hidup yang nanti akan dia pilih. Tapi sebelum dia jadi dewasa kan dia anak-anak dan remaja. Nah, pada masa anak dan remaja inilah kita harus memberikan pengaruh yang kuat dengan cara yang kita harus deterministik. Jadi kontrol, kendali terhadap anak dan remaja itu harus kuat. Dan orang tua ya jangan kalah, istilahnya begitu ya. Misalkan fenomena seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu Bapak, kita di Jogja ini kan banyak cerita, banyak berita tentang keliti ya dan sebagainya. Anak, dan itu kejadiannya selalu tengah malam, dini hari, Ibu Bapak. Pertanyaannya, kenapa kok anak itu bisa keluar tengah malam? Kenapa kok anak itu bisa keluyuran sampai dini hari? Di mana orang tuanya? Pertanyaannya kan begitu. Tapi kalau di berita itu seringkali menyudutkan. Kenapa saya katakan menyudutkan? Nanti kalau muncul berita di koran, mesti yang disebut pertama kali adalah telah terjadi kejadian bla 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 yang dilakukan oleh salah seorang pelajar yang merupakan siswa dari SMP ini, siswa dari SMA ini. Jadi yang cipratan jelek itu adalah sekolah. Padahal kejadiannya bukan di sekolah. Seklurusi di kepolisian ya sekolah. Pertanyaannya orang tuanya kemana? Tidak pernah di koran itu disebutkan telah terjadi peristiwa tragis. Si A, si X ini adalah putra dari pasangan. Gak pernah disebutkan dalam berita seperti itu. Ya. Jadi yang selalu kena image negatifnya itu mesti sekolah. Ibu semangat sekali nih, ibu guru ya. Iya. Jadi
Itu Ibu Bapak. Jadi orientasi tujuannya deterministik. Jadi kita harus punya kendali, harus punya pengaruh, terutama ketika anak dan remaja. Karena anak pada usia anak dan remaja itu kan usia yang tadi saya katakan tadi formatif. Kita punya orientasi tujuan membentuk. Caranya dengan apa? Deterministik. Ya. Jadi akan tertanam, akan tertransmisi nilai di dalam diri anak itu. Oh, orang tua saya itu mengajarkan begitu. Orang tua saya itu memberikan contoh begitu. Jadi terpatri ya dalam mindset dan dalam pikiran generasi kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah integratif. Ya. Orientasi tujuan pendidikan itu salah satunya adalah integratif. Integratif itu artinya apa? Mengintegrasikan berbagai potensi, mengkombinasikan, memadukan berbagai potensi yang ada di dalam diri generasi muda kita. Atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah lain holistik, secara menyeluruh. Ya, tidak hanya jasmania, tapi juga rohania. Tidak hanya fisik, tapi juga psikis. Ya. Tidak hanya fisik, tapi juga kejiwaan. Jadi harus integratif. Tidak hanya umum, tapi juga keagamaan. Jadi Bapak, kita jangan terlalu bangga kalau anak kita paham luar biasa tentang hal-hal yang berorientasi umum, mata pelajaran umum, punya kemampuan yang bersifat umum, tapi minim pemahaman tentang agama. Jadi kita patut risau kalau terjadi seperti itu. Itu artinya apa? Dalam kita menanamkan dalam diri generasi muda kita itu model pendidikan yang tidak integratif, yang tidak holistik, yang tidak memadukan semua potensi dan tidak bersifat menyeluruh. Nah, yang terakhir adalah orientasi aplikatif. Jadi yang harus dapat diterapkan. Jadi kalau kita mendidik, baik lebih spesifik lagi di dalam lingkungan keluarga, ya sesuatu yang kita ajarkan itu sesuatu yang bisa diterapkan. Tuntutan pertama kali yang menerapkan bukan anak, tapi siapa? Kita sebagai orang tua. Anak dituntut untuk rajin membaca. Le, kamu besok pelajarannya apa? Kok nggak belajar malam ini? Ayo membaca. Orang tuanya memerintahkan kepada anak baca gitu. Tapi orang tua nyuruh anak itu membaca. Jadi orang tuanya ayo baca, jangan nonton terus, jangan main game terus gitu ya. Tapi orang tua nyuruh itu sambil pegang remote televisi. Ibu ya, yang ditonton Cinta Setelah Cinta. Yang ditonton sinetron itu tidak aplikatif Ibu Bapak, itu tidak aplikatif ya. Jadi di dalam diri generasi muda kita itu akan tertanam satu, kalau orang barat menyebutnya value confusing gitu ya. Jadi kebingungan nilai. Ini gimana sih saya disuruh begini, tapi kok orang tua saya kok tidak terlihat pernah melakoni gitu ya. Jadi Bapak, kalau kita menuntut anak untuk meluangkan waktu membaca di rumah, ya kita harus memberikan model. Ini loh, Bapak juga membaca, Ibu juga baca. Jadi kelihatan, kalau perlu di rumah itu kelihatan ada perpustakaan kecil gitu Ibu Bapak. Enggak kan, ada beberapa buku lah begitu ya. Meskipun jarang dibaca gitu kan. Tapi ada sisa-sisa peninggalan. Jadi kalau cerita kepada anak itu, ini dulu Bapak ketika sekolah, ini dulu Ibu ketika pernah kuliah, ini buku-buku dulu yang pernah Bapak, yang pernah Ibu miliki. Oh, anak itu kan, oh percaya dulu memang benar Bapak dan Ibu ini memang sekolah tenanan gitu. Tapi kalau tidak ada model, itu berarti pendidikan yang kita terapkan itu tidak aplikatif Bapak. Teori itu artinya ya, tidak ada penerapan di dalam. Jadi pemodelan ya, keteladanan, memberikan contoh ini
salah satu tujuan kata Syekh Nasih Ulwan itu ini adalah tujuan aplikatif ya. Jadi harus dapat diterapkan. Dari mana? Ya kita dulu yang memulai. Jadi kalau kita ingin melihat kebaikan di dalam diri orang lain, kebaikan itu harus kita ikhtiarkan, kita usahakan juga muncul di dalam diri kita terlebih dahulu. Nah jadi itu ya Ibu Bapak. Jadi tujuan apa tadi? Kita ulangi, tujuan normatif. Kemudian yang kedua tujuan formatif, yang ketiga tujuan selektif, yang keempat deterministik, yang kelima integratif, dan yang terakhir aplikatif. Kita coba aja pakai rumus itu gitu ya. Kalau anak sudah besar di rumah, sudah berkeluarga, punya cucu, ya coba kita terapkan kepada cucu-cucu kita gitu. Gak apa-apa, tidak ada kata terlambat gitu ya. Baik, Bapak Ibu pernah lihat ini gajah yang kakinya diikat? Ini ada gambar Bapak, terlihat ya di layar. Ada gambar. Ini judulnya adalah The Elephant Rope Dilemma. Jadi dilema gajah yang terikat. Jadi ada seekor gajah besar diikat dengan tali yang sangat tipis. Jadi ini talinya tipis, Bapak. Talinya sangat tipis. Pertanyaannya, kenapa kok gajah tidak berontak? Silakan. Sekarang saya mau tanya kepada jamaah ini, kepada kira-kira kenapa gajahnya tidak berontak? Silakan. Mungkin ada yang punya pendapat. Gajah nggak bisa mikir. Gajah nggak bisa mikir. Oke, satu, karena gajah tidak bisa mikir. Tapi kalau insting hewani itu biasanya kalau diikat gitu ya kemungkinan besar berontak. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin benar juga. Nanti kita lihat kenapa kok bisa gajahnya nggak bisa mikir gitu ya. Karena nggak punya akal kayak jelas. Ada yang punya pendapat yang lain, silakan. Siapa? Gimana? Oh, karena dilatih diikat kata bapak. Rupanya ada orang yang senang diikat karena dilatih. Ya, ibu-ibu silakan. Ada yang punya ini. Gimana Bu? Kurang sehat karena dia sudah besar dan tua, sudah banyak komplikasi, diabetes, ginjalnya bermasalah begitu. Sebentar masuk angin. Ya. Ada lagi yang lain ibu-ibu, kira-kira kenapa kok gajahnya nggak berontak? Karena kan kakinya karena talinya tipis, kalau berontak malah melukai. Oh gitu, karena talinya tipis, kalau berontak malah melukai si gajah ini. Jadi ya ada banyak pendapat apa. Jadi kalau orang berpendapat itu kan benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Ya. Yang nggak dapat pahala, yang nggak berpendapat. Jadi kalau ulama bikin fatwa itu enteng-entengan saja Ibu Bapak. Jadi kalau ijtihad itu kan misalkan menentukan satu Syawal, kita di bawah ini ribut, ini yang benar yang mana gitu ya. Kok ada hari raya sampai. Tapi ulama-ulama di atas yang berbeda pandangan itu enteng-entengan saja. Kenapa? Ya karena orang berijtihad itu benar pahalanya 2, salah pahalanya 1 gitu ya. Itu sudah dijamin seperti itu. Nah, Ibu Bapak, kita kembali kepada cerita gajah ini. Kenapa gajah ini tidak berontak? Ibu Bapak, di Thailand itu kan terkenal gajah ya, Lampung juga begitu. Jadi ternyata gajah-gajah yang dipelihara untuk kepentingan sirkus, untuk kepentingan karnaval dan sebagainya itu, ternyata ketika pertama kali lahir itu keluar brojol gitu, itu langsung dipisahkan dari induknya Ibu Bapak.
Dan ketika dipisahkan dari induknya, pada saat itulah ketika kecil itu kakinya sudah diikat. Bahkan tidak pakai tali tipis ini, nggak tanggung-tanggung, pakainya rantai Ibu Bapak. Itu cerita pawang-pawang gajah itu seperti itu katanya. Nah, ketika sejak kecil kakinya itu dirantai, jadi kalau dia berontak karena rantainya rantai besi, kira-kira yang terjadi apa Ibu Bapak? Sakit. Pasti besar kemungkinan kakinya lecet, luka. Dan itu terjadi hampir sepanjang masa kecil sampai dengan usia dia dewasa. Karena insting hewani itu pasti, yang namanya hewan itu pasti instingnya ingin bebas, benar kan? Pasti ingin bebas, pasti ingin lepas. Ya. Jadi kalau diikat, besar kemungkinan pasti berontak. Tapi ini sudah dikondisikan sejak kecil sampai usia terus besar, dewasa itu sudah mulai tidak lagi pakai rantai, dari ganti dengan tali tambang. Berontak lagi, lecet kakinya seperti itu, luka, berdarah. Sampai pada akhirnya tumbuh dewasa, udah besar, udah semakin tua, udah nggak perlu lagi pakai rantai, sudah nggak perlu lagi pakai tali tambang. Cukup dengan apa? Cukup dengan seutas tali tipis. Karena sudah nggak punya keinginan. Kata bapak tadi benar, orang mikir Pak. Sekarangmu katanya gajahnya gitu ya, mungkin harap diikat dengan apapun ya terserah, aku yang nggak bakal ngopo-ngopo, saya juga nggak bakal ngapa-ngapain. Jadi inilah yang terjadi pada gajah itu Bapak. Jadi ternyata apa yang dilalui oleh seekor gajah ini sejak ketika dia kecil itu terpatri kuat di dalam apa yang disebut dengan mindset. Itu karena apa? Karena pendidikan sejak kecil sudah terbelenggu, sudah diikat. Jadi di dalam mindsetnya ini sudah terbentuk. Nah ini Ibu Bapak, gambarnya ini. Jadi di dalam kotak kita ini, di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita itu ada tiga jenis pikiran. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan conscious mind. Conscious mind itu bahasa Indonesianya apa Pak? Pikiran sadar gitu ya. Dan itu adanya di permukaan. Lalu di tengah-tengah itu adalah subconscious mind. Jadi alam prasadar. Jadi pikiran prasadar. Lalu yang di bawah itu adalah unconscious mind. Jadi alam pikiran bawah sadar. Itu sering dengar istilah ini dulu Pak ya. Nah, sebenarnya perilaku dan tindakan yang kita tunjukkan itu porsinya hanya 10% di alam sadar. Tapi sepenuhnya apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita kerjakan itu sangat ditentukan oleh yang 90% di dalam ini. Bawah tidak nampak di permukaan. Apa itu? Keyakinan, belief yang sudah terbentuk. Dari mana terbentuknya keyakinan-keyakinan kita tentang berbagai hal yang kita lakukan? Ya ini, ada pengalaman masa lalu, ada ketakutan yang tertanam dalam diri kita, ya seperti gajah itu tadi. Karena sudah sejak kecil itu dipisah dari induknya, diikat pakai rantai, itu terbentuk dalam pikiran si gajah itu. Ya ketakutan, kecemasan. Kalau berontak pasti akan melukai dirinya. Sudah ada stigma. Stigma itu apa? Yang dilekatkan. Stigma itu cap gitu ya. Kamu itu anak yang enggak tahu diri. Kamu itu anak yang kurang ajar. Itu yang dablek, kentir gitu. Dan itu mungkin Yun Sewu, kalau keluar dari mulut kita sebagai orang tua, itu di dalam diri anak itu pasti akan cap-cap, label, stigma itu pasti akan melekat. Jadi itu dari kecil Ibu Bapak, persis seperti gajah ini tadi. Jadi jangan dikira, atau bahkan mungkin kita juga bagian dari produk ini gitu ya, Yun Sewu. Atau mungkin kita juga bagian dari itu. Ada keterbelengguan di dalam pikiran kita.
Jadi segala tindakan yang kita lakukan itu ternyata didorong oleh alam prasadar dan alam bawah sadar. Maka kita sering mengatakan otomatis Pak gitu. Saya itu nggak tahu kok bisa seperti itu. Ya karena memang itu sudah mengendap. Jadi caranya ketika ada hal apapun, bagaimana kita bereaksi itu sudah secara mekanis langsung muncul ke permukaan. Oleh karena itu mereparasinya nggak bisa di alam sadar ini, Bapak. Ya bisa sih, tapi butuh metode yang tepat. Ini hanya bisa dilakukan oleh profesional ya, misalkan psikolog, terapis, atau mungkin pendidik yang betul profesional bagaimana melakukan rekonstruksi pikiran, perilaku. Tapi hal yang mungkin bisa kita lakukan itu adalah mengubah mindset yang di bawah ini tadi. Bagaimana mendesain, membentuk, menciptakan model pendidikan keteladanan yang memang jangan sampai yang kita tumbuhkan itu adalah ketakutan gitu ya. Habit yang mungkin kurang positif ya. Yang itu nanti mengkristal, mengendap ketika seseorang tumbuh menjadi dewasa. Dan itu nanti proses mereparasinya juga susah. Ya, jadi ini cerita tentang gajah. Ini cerita tentang gajah. Ibu bapak ini gambar apa ini? Saya mau ngajak ibu bapak main tawar-menawar. Ya, ini game tebak wajah. Siapa yang berani dengan penawaran tertinggi? Ada berapa wajah di dalam gambar ini, Bu Bapak? Ayo deh, ada berapa deh? Berapa? Ayo Bapak Ibu, spontan, cepat. 7 9 Berapa nih? 1 10. Wah, ini berani penawarannya tinggi. Ada yang rendah nggak penawarannya ini? 8 ya. Ya ini refreshing aja biar nggak ngantuk ibu bapak. Silakanlah berapapun, namanya juga penawaran Pak ya. Ya, sesuai dengan perspektif kita melihatnya ada berapa. Tapi ibu bapak, saya pernah ngajar pakai gambar ini. Ternyata ini saya loh mahasiswa ibu bapak. Ada yang nyebutnya hanya 1, 2. Nggak ada yang berani penawaran tertinggi. Ketika saya tanya kenapa kok nggak berani menyebutkan seperti bapak tadi 9, 10 atau berapa begitu. Ternyata masalahnya 1 ibu bapak. Takut kalau salah. Ini ternyata yang menjadi persoalan. Itu tadi masalahnya. Takut salah Pak. Ya paling aman itu nyebutnya 1, 2 yang memang betul-betul besar terlihat gitu. Mau nyebut lebih dari itu khawatir salah. Takut kalau salah. Ya yang namanya berpendapat bebas saja ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan takut salah gitu ya. Benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Kenapa kok ada ketakutan-ketakutan? Ya itu karena pendidikan tadi juga. Kalau yang dibentuk itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang negatif, ya, ada stigma yang dilekatkan, bahkan berorientasi kekerasan, ya, akhirnya terbelenggu itu tadi. Jadi tidak bebas merdeka gitu ya. Ya meskipun bebas merdeka tapi tetap dalam koridor bertanggung jawab.
Nah kalau generasi-generasi kita itu, pendidikan kita itu nyusul Bapak, pendidikan kita itu nampak lebih banyak mengutamakan hukuman. Iya. Jadi kalau orientasi hukuman itu dampak yang ditimbulkan dalam jangka panjang itu ya satu ada perasaan apa namanya benci ya. Ini nggak adil, kenapa kok saya diperlakukan? Saya nggak suka diperlakukan seperti ini. Jadi ada tumbuh kebencian kalau kita mengutamakan pendekatan punishment. Lalu yang kedua, akibat jangka panjangnya akan muncul pemberontakan gitu ya, rebellion, berontak. Aku akan lakukan hal sebaliknya yang lebih besar lagi. Jadi sudah ada tumbuh dalam dirinya itu jiwa berontak. Ya berontaknya kalau berontak positif, kritis, konstruktif itu kan berbeda. Tapi kalau berontaknya itu agresif, destruktif gitu ya, bersifat menyerang dan merusak. Nah ini yang bahaya. Nah yang ketiga, kalau orang berontak ya itu karena faktor ada dendam ya. Apalagi kalau yang melakukan kekerasan ini ya nyusul kita sebagai orang tua, yang kita khawatirkan dalam pikiran anak itu sekarang Bapak Ibu berpuasa tapi tunggu besok ya nyusul. Kalau sampai punya pikiran seperti ini ya Bapak Ibu sekarang berpuasa. Pak M, Bu E, saya ini duwe puasa. Awas esok enteni wae. Ini waladun solehnya tadi nggak dapat gitu ya Bapak ya. Kenapa kalau dalam diri anak itu tumbuh dendam terhadap kita, waduh, ini udah hilang ini. Ya, amal yang bisa mengalir terus sepeninggal kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah menarik diri. Ya, lebih baik diam aja lah daripada nanti disalah-salahkan. Nah, seperti tadi ada ketakutan mau menyampaikan sesuatu itu, tapi karena sudah ada pikiran nanti salah. Ibu bapak sekarang itu saya nggak tahu kalau di kampus. Bahkan saya ngisi pelatihan guru itu juga kalau sudah sesinya bertanya itu ibu bapak susah nyari orang yang bertanya itu sekarang. Susah, semua diam 1000 bahasa. Ya nggak tahu juga sih, mudah-mudahan diamnya itu tidak mau bertanya itu ya karena memang tidak ada topik yang ingin ditanyakan. Tapi yang dikhawatirkan itu dua hal. Yang pertama karena pikirannya kosong, yang karena nggak menyimak apapun gitu ya. Yang kedua yang dikhawatirkan karena memang ada psychological trauma gitu ya. Jadi ada trauma-trauma psikologis yang mengendap sehingga sulit bagi seseorang itu untuk bisa menyampaikan sesuatu gitu. Jadi karena dalam pikirannya itu ya saya tuh dulu waktu kecil atau bahkan mungkin waktu sekolah gitu ya, mau ngomong aja mesti disalahkan sama guru, mesti disalahkan sama orang tua. Jadi akhirnya mau mengungkapkan sesuatu tuh tertahan terus gitu ya, nggak bisa diekspresikan, nggak bisa keluar. Nah ini kalau orientasinya adalah, saya teruskan. Nah ini laporan dari Badan PBB yang mengurusi pendidikan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi pendidikan. Ini faktor penyumbang angka kekerasan terhadap anak dan remaja di dunia. 3 dari 4 anak di dunia mengalami pendisiplinan yang mengandung kekerasan. 3 dari 5 anak mengalami hukuman fisik. 1 dari 4 orang tua menganggap bahwa hukuman fisik penting dalam mendidik anak. Ini survei yang dilakukan oleh UNICEF. Nah ini yang terbaru ini Ibu Bapak, ini menarik ini. Survei yang dilakukan di Indonesia ini kebetulan diprakarsai oleh Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan lembaga apa begitu, saya tidak ingat persis. Ini survei yang dilakukan tahun 2022 yang lalu, belum lama.
Jadi sekitar 15,5 juta remaja kita di Indonesia ini mengalami masalah mental. Kira-kira 1 dari 3 remaja pun mengkhawatirkan ini Bapak, masalah mental. Kemudian 1 dari 20 remaja, sekitar 2,45 juta jiwa mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi mengalami problem mental itu 1 dari 3 remaja, yang mengalami gangguan mental 1 dari 20. Kalau gangguan mental ini lebih berat. Kalau problem mental, masalah mental itu sangat awam, sangat umum terjadi, seperti stres, kemudian ada situasi yang mencemaskan, atau bahkan ada begitu banyak tuntutan. Kadang kita itu kan kadang kalau ada banyak beban kerjaan itu kan biasanya agak-agak depresif gitu ya. Jadi sering tekanan itu luar biasa. Ini terjadi pada remaja kita ini. Jadi bayangkan di usia anak dan di usia remaja ini, kalau tidak salah usia laporannya itu adalah 10 sampai 17 tahun tentang usianya. Ya, padahal yang namanya anak dan remaja itu kan yang mestinya tidak banyak terbebani dengan masalah-masalah mental. Masalah mental itu kan stres, apalagi Bapak, cemas, ya. Kemudian kesulitan untuk mengatur ritme aktivitas apa yang harus dilakukan, tekanan psikologis, ada banyak tuntutan yang harus dihadapi dan yang harus dikerjakan. Nah, ini adalah hal yang mengkhawatirkan. Jadi kita mau berharap ke depan itu ya gimana? Katanya tadi kita ingin, kata Rasulullah tadi, ya kita kan harus punya warisan ini ke depan. Jadi bayangkan kalau remaja-remaja kita di Indonesia ini, mungkin kita melihatnya skalanya besar gitu ya Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi di skala kecil di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat kita yang dekat gitu. Tapi ini fakta nasional itu Bapak. Ini fakta nasional di Indonesia. Dan anak dan remaja inilah yang nanti di masa yang akan datang, katanya kita mau nyusul Pak. Kita tuh katanya 2045 itu mau generasi emas ya, Pak Luki ya. Nah, ini baik, kita sampai jam kita mungkin Pak. Jam? Oh, jam. Oke, baik. Ini saya lanjutkan lagi sedikit. Nah, Ibu Bapak sekalian, apa strategi yang mungkin bisa kita terapkan? Di dalam literatur tentang pendidikan, di dalam banyak acuan tentang pendidikan sekarang berkembang apa yang disebut dengan istilah konsekuensi logis. Apa ya Mas? Istilah konsekuensi itu apa Ibu Bapak? Jadi konsekuensi itu sesuatu yang kita lakukan, kemudian ada dampak dari apa yang kita lakukan. Kira-kira itu konsekuensi gitu ya. Kira-kira konsekuensi. Jadi mari kita mencoba untuk mengubah sudut pandang kita tentang hukuman atau punishment tadi. Kita ubah perspektif kita, paradigma kita, mindset kita menjadi konsekuensi logis. Jadi ada beberapa prinsip 3R plus 1H itu Bapak. 3R plus 1H. Yang pertama adalah related, berhubungan ya, berhubungan. Jadi konsekuensi logis yang kita terapkan itu harus betul-betul berhubungan dengan perilaku. Jadi kalau misalkan anak atau remaja itu melanggar kesepakatan tentang kebersihan, maka konsekuensi logis dari apa yang dia langgar itu juga kaitannya harus dengan kebersihan. Jadi kalau anak misalkan membuang sampah sembarangan, ya dalam tanda petik hukuman atau konsekuensi logis yang kita terapkan itu harus terkait dengan kebersihan. Atau kalau di sekolah itu, saya sering memberikan contoh kepada bapak ibu guru itu, kalau anak datang terlambat,
Nah kebanyakan di sekolah itu kan hukumannya apa Ibu Bapak? Kalau anak terlambat datang ke sekolah, itu ada wakil kepala sekolah, sekarang jadi kepala sekolah itu di SMK Muhammadiyah Jungsewu, saya sebut Muhammadiyah ya, karena ini pengajian ranting Muhammadiyah. Itu dengan bangga cerita kepada saya, Pak, anak-anak itu kalau datang terlambat, pintu pagar sekolah saya tutup. Nanti ketika sudah selesai acara di pagi hari, baru saya minta masuk berbaris, kemudian mereka lari keliling sekolah 10 kali. Pertanyaannya, itu related atau tidak? Itu berhubungan atau tidak Ibu Bapak? Tidak ya. Masalahnya waktu yang hilang karena terlambat, tapi orientasi hukumannya lari keliling sekolah. Tapi ada juga yang cerita ke saya, kalau di sekolah saya nggak begitu Pak. Apa? Kalau di sekolah saya itu orientasinya edukatif. Edukatifnya gimana? Anak-anak terlambat itu diminta untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, bagus. Tapi Ibu Bapak, saya agak sedikit keberatan begitu ya. Keberatannya begini. Yang saya khawatirkan kalau kita menjadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk menghukum, itu kira-kira jadinya gimana itu? Bagi saya Al-Quran itu bukan alat untuk hukuman. Yang dikhawatirkan adalah di dalam diri anak dan remaja kita itu tadi, siswa-siswa kita itu tadi, yang ternyata Al-Quran ini ya memang untuk menghukum, mungkin gitu ya. Di dalam mindset mereka, pikiran mereka itu, dalam batin mereka itu, ya akhirnya ada keengganan untuk membaca Al-Quran. Jadi karena sudah image-nya udah negatif duluan. Mungkin ada kecemasan, ketakutan ketika dibaca. Ada Ibu Bapak misalkan saya pernah menyaksikan satu tes apa begitu. Itu grogi, dredegnya luar biasa ya. Anak diminta untuk baca Al-Quran. Gak tahu itu apa yang ada dalam pikirannya. Ya mudah-mudahan karena memang tidak lancar saja. Tapi kalau persoalannya adalah karena tekanan psikologis itu, karena mungkin dulu waktu kecil ya orang dewasa, guru atau mungkin di keluarganya kalau menghukum itu hukumannya pakai baca Quran gitu ya. Ya kan edukatif kata guru tadi ya, tapi menurut saya kalau bisa dihindarkan lah gitu ya. Ya kalau baca Al-Quran itu dalam situasi normal ya. Nah kenapa tidak kalau ingin related itu yang namanya, kalau kita memberikan konsekuensi logis itu, ya kalau dia kehilangan waktu 10 menit karena datang terlambat, berarti nanti ketika di akhir pelajaran, di akhir sekolah, teman-temannya pulang duluan, dia harus bertahan, dia harus ganti 10 menit yang hilang. Itu namanya berhubungan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah respectful. Konsekuensi logis dari pendidikan yang harus kita berikan itu jangan sampai menjatuhkan dan mempermalukan anak dan remaja. Jadi itu bersifat yang kita lakukan itu respect gitu. Jadi jangan menjatuhkan harga diri. Apalagi kesalahan-kesalahan yang tidak fatal. Lalu yang berikutnya adalah reasonable. Konsekuensi logis itu harus seimbang dengan kadar perilaku, tidak berlebihan, ya, sesuai dengan kapasitas. Kadang orientasi hukuman itu kan kadang di luar di luar kadar ya, di luar beban. Nah yang terakhir adalah helpful, harus berorientasi membantu, berorientasi memberdayakan. Jadi jangan sampai kita memberikan hukuman itu nggak ada impactnya, nggak ada dampaknya. Anak itu menjadi ya karena yang tertanam dalam dirinya itu harga dirinya sudah merasa dijatuhkan, sudah itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan dari hukuman yang kita berikan. Akhirnya tidak ada proses pemberdayaan di dalam diri anak. Dia tidak belajar. Kenapa kok saya melakukan kesalahan ini dan apa konsekuensi dari tindakan yang harus saya tanggung? Jadi tidak ada proses pembelajaran. Saya misalkan sering menggunakan contoh kalau di sekolah itu karena sering berinteraksi itu kan dengan bapak ibu guru ya.
Terus saya sering memberikan contoh, misalkan anak main bola gitu atau main apa, terus tidak sengaja memecahkan kaca. Meskipun tidak sengaja, tapi kan ada unsur kelalaian dan kesalahan ya, karena tindakan-tindakan yang tidak tepat. Tapi kan kadang sering yang terjadi apa Ibu Bapak biasanya yang dilakukan oleh orang tua, datang ke sekolah, lalu kemudian berapa harga kacanya? Udah ganti, kesepakatannya mengganti. Kesepakatan dengan pihak sekolah mengganti kaca. Selesai urusan. Pertanyaannya, itu memberdayakan anak tidak? Membantu anak tidak? Yang saya maksud begini, kenapa tidak anak itu kita pahamkan bahwa ya oke lah diganti, itu kan konsekuensi gitu ya, orang yang harus ditanggung oleh orang tua. Tapi ketika proses pengerjaan kaca itu diganti, kalau bisa anak itu ikut membantu. Di sekolah itu siswa ikut bantu, paling tidak nongkrongin tukangnya lah gitu ya. Jadi mandor supaya apa? Supaya melihat, oh ternyata nggak mudah memasang kaca. Oh ternyata begini tuh memasang kaca. Jadi kita berharap dalam dirinya itu timbul satu pembelajaran. Oh ternyata kita itu harus bisa mengapresiasi, menghargai kerja keras, kerja profesional yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kalau begitu besok saya harus hati-hati supaya tidak merusak properti, supaya tidak merusak sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah itu membantu anak Ibu Bapak, itu sangat membantu. Nah jadi Ibu Bapak, sekelumit itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian pagi hari ini. Kalau kita mengingat kembali surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah kita ini cemas, takut kalau di kemudian hari itu kita meninggalkan zurriyatan di'afan, generasi yang lemah. Jadi itu Al-Quran sudah menegaskan seperti itu. An-Nisa ayat 9. Jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua itu harus cemas dengan masa depan anak-anak kita itu. Jangan sampai kita meninggalkan zurriyatan di'afan, generasi yang lemah. Oleh karena itu kita belajar baik, karena kita konteksnya sebagai orang tua, ya kita juga harus belajar bagaimana bisa menerapkan pendidikan yang berorientasi tujuan seperti yang tadi disampaikan oleh Syekh Nasirullah yang saya kutip tadi ya. Jadi normatif, kemudian formatif, selektif, apalagi deterministik, integratif, aplikatif. Mudah-mudahan itu bisa menjadi rumus kita bersama. Demikian Ibu Bapak sekalian, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin berdialog, menanggapi, tanya jawab. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tinggal di Pak Sinten? Pak Priyo. Ketika kita berbicara tadi awalnya dari Waladun Ya, Waladun Soleh. Memang untuk menjadikan Waladun Soleh ini tidak mudah. Ibaratnya tidak hanya sekedar kalau dalam kehidupan kita itu kita mencukupi kebutuhan, ya, tidak sekedar itu. Seperti halnya contoh sekarang ini kan untuk menjadikan sekolah itu kayaknya itu hanya dicukupi kebutuhan materinya. Misalnya kalau anak sudah pendidikannya di sekolah yang baik, kemudian segala sesuatunya di nah ini mungkin barangkali yang menjadi
suatu catatan bagi kita, karena mendidik anak soleh ini sebetulnya sederhana berkaitan dengan anak soleh. Kalau kita mengutip di dalam surat Al-Luqman, ya, wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa yaqiduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, ini supaya nanti biar kita semua ini, kita itu sebetulnya sudah punya acuan, ya seperti ini. Yaitu dikatakan bahwa, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran, berarti pelajaran yaitu kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah ini Bapak Ibu, mungkin sekali ya, nanti biar diterjemahkan oleh Ustaz. Bagaimana kita bisa mendidik dengan anak itu dengan jangan sampai dia menyekutukan. Karena di lanjut ayatnya itu bahwa sinal insana biwali-walihi amalathu umuhu wahnan ala wahnin wafi salluhu fi amaini aniskuri li wali-walidaik inayah masih. Nah, artinya bahwa di sini ternyata kalau saya boleh menyimpulkan, pertama kita itu harus mengajarkan anak-anak pertama adab. Ya, adab ini penting ternyata, ya, penting membelajarkan anak-anak untuk bisa beradab yang baik. Nah, belajar adab itu kan kalau di pesantren itu pertama kali apa Pak yang diajarkan? Anak-anak yang begitu masuk, ya adab. Karena supaya apa? Jadi nanti di dalam kehidupan mereka itu di kelompok itu mesti bisa beradab. Bagaimana adabnya di pesantren? Yang kedua, di sini kalau kita lihat tadi di ayat apa ini 13 ya. Yang 13 tadi, Luqman tadi bahwa janganlah menyekutukan. Ini mungkin akan kita masukkan ke dalam pendidikan akhlak. Yang ini menjadi karakter Islam yang sangat diperlukan. Artinya ketika kita mengenal Islam ini kan mulai dari akidah, kemudian dari ibadah, kemudian dari akhlak, kemudian muamalatnya. Nah, mungkin bagian akhlak inilah yang harus menjadi bagian kita dalam rangka untuk mendidik. Karena akhlak itu apa? Akhlak itu kan hasil yakin ya, dari yakin, dari hasil yakinnya, kemudian dari ibadahnya baru bisa menjadi orang yang berakhlak. Karena bisa jadi ya Bapak-bapak, Ibu, ini jangan sampai kita ini mesti jadi catatan kita. Jadi jangan sampai kita ini rajin ngaji, ya, tapi anak kita, coba ini juga diperhatikan. Maka anak itu harus diperhatikan dalam arti keluarga kita lah paling tidak itu. Kalau tadi jangan sampai kita punya keturunan yang diafan gitu, di surat An-Nisa tadi. Nah ini pentingnya di dalam kita ini mengikuti kajian, kemudian pengajian seperti ini, barangkali inilah salah satu hal untuk Bapak Ibu bisa bagaimana mendidik minimal adalah diri sendiri yang banyak. Kan ada ayat ku angkusakum wa ahlikum, jagalah keluargamu, ya, atau anggota keluargamu atau dirimu, ya, supaya jangan sampai kita ini terkena. Karena nanti jadi pertanyaan gitu. Kalau bapaknya masuk surga, maka ibunya tidak masuk surga. Anaknya apalagi. Nah ini kan jadi pertanyaan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, yang namanya pendidikan itu tidak lain sebetulnya di dalam ajaran Islam kita itu juga begitu banyak. Ya kalau kaitannya nanti yang berkaitan itu kan kita ini maka hidup itu kan hablu minallahnya sama dengan hablu minannasnya. Nah itulah mungkin yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi adalah hablu apa? Berkaitan dengan hablu minannasnya. Kemudian bagaimana? Ya mungkin. Nah itulah yang perlu kita pahamkan. Monggo nanti
Kemudian bagaimana Pak Ustadz, bagaimana menjelaskan atau bagaimana bisa mengaplikasikan bahwa ayat tadi ternyata hanya kita itu supaya tidak memang mesti dijelaskan dengan hadis dan sebagainya. Termasuk tadi ya adalah anak yang soleh itu ternyata adalah tindakan yang ditunjukkan oleh hadis. Saya kira itu saja tanggapan dalam hal ini. Mungkin Bapak Ibu barangkali ya kalau tadi istilahnya apa ya sulit-sulit itu kan sebetulnya penunjuk kita itu ada. Maka ajarkanlah anak-anak kita itu dengan adab yang baik, kemudian akhlak yang, dan itu orang tua mesti ada mencontoh, ya kan? Masuk ibu bapaknya sering pengajian, saya sebut. Nah itu akan jadi catatan. Itu loh bapaknya dulu ahli sedekah, ahli ibadah dalam arti itu loh. Bahasa apa kepada anaknya nanti bisa jadi celah. Ya saya kira itu. Barangkali terima kasih yang menyampaikan. Supaya kita pahami bersama bagaimana cara mendidik anak kita ini supaya mendidik keluarga kita paling tidak itu menjadi seperti apa yang diharapkan dan kita ingat baik kita yang menginginkan maupun apa yang kita. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengamini Pak apa yang disampaikan dan melengkapi apa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ibu bapak sekalian, inilah tadi yang dimaksud oleh Syekh Nasir Ridwan itu sebagai tujuan normatif gitu tadi ya. Jadi ada norma yang diacu. Jadi tadi dijelaskan surah Luqman ya. La tusyrik billah innasyirka lazulmun alim. Itu fondasi yang pertama. Apa yang ditanamkan di dalam orientasi tujuan pendidikan yang normatif tadi? Tauhid Pak, betul. Berikutnya adab, akhlak gitu ya. Jadi makanya Syekh Nasir Ridwan itu menempatkannya pada tujuan normatif itu pada tujuan yang pertama. Ya, jadi kita harus menguatkan fondasi bagaimana norma-norma, dan insya Allah kalau di Muhammadiyah barangkali nanti Pak Luki sekali waktu perlu juga tema-tema pengajian ya, karena ini konteksnya adalah pengajian ranting Muhammadiyah Sidoarjo. Bapak Ibu mungkin perlu mengenal matan kepribadian Muhammadiyah, kemudian ya boleh ya. Tapi yang ringan-ringan seperti matan kepribadian. Lalu kemudian ada lagi satu itu Pak Luki, saya lupa ya. Yang mengatur tentang tata kelola bagaimana kehidupan. Bukan himpunan perusahaan, tapi ada lagi satu. Pedoman kehidupan Islami itu ada sebagai salah satu produk atau putusan yang ada di Muhammadiyah. Sekali-sekali melakukan kajian, mencermati satu persatu gitu. Mudah-mudahan itu bisa membentuk tadi. Jadi kita secara normatif itu tahu kalau mau menerapkan pendidikan itu apa konten, esensi, muatan yang mau disampaikan. Jadi kalau dalam bahasa pendidikan istilahnya kurikulum gitu Pak ya. Kurikulum. Jadi tauhid itu harus yang pertama itu Bapak. Jangan yang nomor sekian. Jadi jangan, kalau kita kan kalau sekolah umum itu kan nanti lebih banyak dikedepankan itu kan skill, keterampilan, kemampuan teknologi. Enggak. Kalau kita itu tujuan pendidikan yang normatif tadi, yang normatif tadi kita harus menempatkan tauhid itu sebagai kurikulum yang pertama, kurikulum inti, tapi juga dia memberi warna pada kurikulum yang lainnya. Lalu yang terakhir, seperti yang dikatakan Bapak tadi, saya setuju Ibu Bapak. Dalam konteks tujuan yang aplikatif terakhir itu tadi, kita jangan hanya berpikir kalau pengajian kemudian yang punya wawasan dan pengetahuan yang pintar cuma kita Pak ya. Tapi yang kita pikirkan juga kenapa tidak sekaligus begitu, satu waktu satu ketika memungkinkan atau tidak kita mengajak keluarga, mengajak anak. Kalau saya ini sudah susah Ibu Bapak. Anak saya yang pertama sudah kuliah di Bandung,
yang kedua di madrasah mu'alimat asrama gitu. Tapi kalau kecil itu insya Allah udah puas gitu. Bahkan yang namanya diajak ikut rapat itu saya diajak ikut rapat, kegiatan di Muhammadiyah itu sudah sering ya, karena mungkin mereka sudah punya orientasi masing-masing ya sekarang. Seperti tadi kan ada anak dua itu. Kalau dalam konteks tujuan normatif tadi, mereka mendengar ayat suci, mendengar hadis Nabi, mendengar kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu nanti akan terpatri Bapak dalam kepala anak. Karena sudah sejak kecil itu mereka mendengar. Coba bayangkan kalau kecil gak pernah mendengar, kira-kira kalau besar seperti apa nanti? Iya, itu tadi Pak, betul. Nanti ada suara lantunan ayat suci Al-Quran di masjid atau di rumah mana gitu, mesti dalam pikirannya ini kok ada yang ngaji, ini ada orang mati di mana ya? Jadi ngertinya kalau ada suara orang ngaji itu mesti ada yang meninggal, adalah layu gitu kan. Padahal kan tidak harus seperti itu. Begitu gini Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah nampaknya. Oh Ibu silakan Bu. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang sangat menarik. Saya kira tidak mudah dalam mendidik anak, ini memang satu hal yang sangat sulit ya. Namun demikian tadi sudah dijelaskan secara rinci langkah-langkahnya apa saja. Ya, ada 6 langkah tadi. Yang ingin saya tanggapi Pak, selama ini adalah pendidikan itu dibebankan ya, dalam tanda kutip itu kepada ibu, walaupun memang sudah sering juga memang ibu ini sebagai madrasah pertama bagi seorang anak. Tapi saya kira di dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat menjelaskan bahwa peran ayah itu sangat besar juga. Nah ini bagaimana saya kira orientasi pendidikan di Indonesia ini sudah seharusnya juga dibawa ke sana, tidak hanya ibu gitu, tapi juga ayah yang harus punya peran. Ini barangkali itu yang kita bersama-sama mungkin perlu kita tanamkan kepada keluarga-keluarga. Saya kira mungkin kalau untuk yang keluarga yang muda-muda sekarang sudah banyak ya ayah-ayah yang saya lihat ayah gendong anaknya ke masjid itu sudah banyak. Kalau mungkin yang zaman-zaman dulu masih berorientasi hanya itu. Pertama itu. Kedua, memang tadi sudah dijelaskan bahwa dari kecil. Terus bagaimana kalau kita menghadapi anak yang sudah dewasa, atau caranya bagaimana mendidik anak yang sudah dewasa ini Pak? Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini kebetulan saya melihat pendidikan di Indonesia, dan tadi juga bukan di Indonesia saja ya. Tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh punishment ya terhadap anak, nggak boleh gitu ya. Tapi saya lihat ada di beberapa negara yang maju, contohnya Jepang Pak. Dari kecil itu bagaimana kerasnya mereka mendidik, disiplinan dan sebagainya. Ya ini kalau Jepang memang bukan Islam ya, tetapi maksud saya adalah bagaimana mereka justru nilai-nilai Islam itu sepertinya di sana itu terimplementasikan gitu ya, dari kedisiplinannya, dari bagaimana mereka itu empati terhadap orang, tapi itu dilakukan dengan sangat keras. Saya sering melihat itu orang tua benar-benar menghardik anaknya pada saat dia tidak disiplin. Nah ini apakah sudah ada pendidikan research atau apa semacamnya itu di kita itu? Kalau di kita memang jelas nggak boleh ya menghardik anak, jelas nggak boleh. Nah ini nyatanya untuk negara-negara maju ini ada juga yang menanamkan seperti itu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama tentang tanggung jawab pendidikan itu, meskipun ada istilah ibu itu madrasatul ula ya, sekolah yang pertama. Ini jadi bagaimana nih bapak-bapak, ada kritikan dari ibu-ibu gitu. Ya, saya setuju bahwa ya tadi seperti yang disampaikan bapak tadi,
Luqman ya bunayya gitu ya. Luqman kan bapak. Jadi Al-Quran itu memberikan contoh bapak gitu ya. Meskipun ibu itu signifikan other yang pertama di dalam diri anak. Jadi artinya apa? Bahwa proses pendidikan itu adalah saling ketergantungan. Ada kebersamaan, ada sinergi antara bapak dan ibu. Jadi bukan hanya tanggung jawab ibu atau sebaliknya hanya tanggung jawabnya bapak. Jadi nanti silahkan mungkin bisa ya berbagi peran seperti apalah gitu ya. Seperti yang tadi dicontohkan ibu ngajak anak ke masjid, kan nggak mungkin ibunya yang ngajak anaknya ke masjid. Pasti bapak gitu ya yang punya tanggung jawab. Nah hal-hal seperti itu perlu menjadi perhatian bersama ya. Baik ayah, bapak maupun ibu di rumah. Setuju Bu? Gitu. Lalu yang saya ingin memberi penekanan pada yang terakhir, pertanyaan ibu yang terakhir tentang seperti contoh di Jepang, bahkan kadang kita orientasi hukuman itu masih sangat kental ya di Indonesia. Ibu bapak sekalian, hadis riwayat Abu Daud, muru auladakum bis sholat wahum abna sab'a sinin ya. Kemudian apa lagi? Wadribuhum wahum abna asrin ya. Wa fariqu bainahum fil madaji. Jadi ada hadis itu Bapak. Jadi perintahkanlah kepada anak-anakmu itu untuk melaksanakan sholat. Muru auladakum bis sholat. Pada usia berapa? 7 tahun. Ketika dia masuk usia 10 tahun, wadribu, maka kalau mereka tidak mau diajak sholat, maka pukullah mereka. Dan wafariku bainahum fil madaji. Jadi pisahkanlah tempat tidur mereka. Itu kan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah begitu ya. Pertanyaannya, apa dan bagaimana memukul yang disampaikan oleh Nabi ini dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Akhirnya banyak yang ayo kalau begitu kekerasan itu sebagai sesuatu yang dibenarkan di dalam Islam. Karena Nabi saja memberikan contoh wadribuhum, itu pukul mereka kalau usia mereka sudah 10 tahun. Nah, Bapak sekalian, seperti Syekh Yusuf Qaradawi itu memberikan penjelasan begini, bahwa isi hadis itu, matan hadis itu sangat kontekstual. Kontekstual itu artinya sangat tergantung pada konteks zaman. Jadi orang-orang Arab itu kan besar-besar gitu ya. Dan memang harus dilecut karena mereka ini nanti yang akan menjadi ujung tombak agama Islam. Itu konteksnya dulu gitu. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi itu memaknai hadis ini, yang pertama yang harus dilihat adalah sisi normatif dan sisi historis. Normatif itu terkait dengan goyah atau tujuan. Kemudian historis itu terkait dengan wasilah. Wasilah itu apa? Sarana, atau dengan cara apa, atau dengan metode apa. Jadi dua hal ini yang harus dipahami dari hadis tadi. Yang pertama adalah goyah, tujuan. Inti yang ingin dicapai dari hadis ini adalah anak itu bisa melaksanakan sholat. Mulai kapan? Usia 7 tahun ya. Kalau sulit 10 tahun dibenarkan untuk dipukul gitu ya. Tapi lihat tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah menegakkan, mendirikan sholat. Itu tujuan utama. Nah, tujuan utama ini bisa dicapai dengan berbagai wasilah, sarana. Ini yang disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi itu sebagai sisi historis ya, sisi historisnya. Ya, artinya historis itu sesuatu yang mungkin tagoyuril ahkam bitagoyuril azmanah wal amkanah. Berubahnya ketetapan hukum itu sangat tergantung pada perubahan apa? Perubahan
ruang dan waktu gitu ya. Jadi ini kaidah dalam usul fikih. Jadi kalau dulu wasilahnya, karena memang konteks masyarakat Arab itu seperti itu, kalau dulu wasilah sarananya adalah dengan cara memukul, maka kalau konteks sekarang kita perlu lebih dari sekedar memukul sebagai sarana kita untuk mengedukasi anak. Kenapa? Karena nggak akan mempan. Benar nggak Ibu Bapak? Nggak akan mempan. Yang terjadi tadi malah sebaliknya, malah nanti akan mengendap dalam pikiran anak itu bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang betul-betul menumbuhkan rasa benci dalam diri mereka, menumbuhkan dendam, bahkan mungkin menumbuhkan pemberontakan, misalkan seperti itu, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, sarana wasilahnya ini yang perlu diganti, ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama. Metodenya seperti apa, ya, bisa mendorong, menggerakkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, dan ini terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, kalau sudah dewasa, bagaimana ya cara kita menggerakkan? Saya rasa salah satu usaha yang mungkin perlu kita lakukan, terutama kalau anak itu sudah masuk usia yang sudah, kalau remaja itu kan sebenarnya konteksnya kan sudah mulai dewasa ya, Ibu Bapak. Kita perlu memberi peran lebih kepada mereka. Artinya kita perlu mengapresiasi dan memberi respek kepada mereka untuk terlibat di dalam mengambil keputusan. Jadi deterministiknya tadi itu mungkin seperti yang tadi saya katakan, menurut Syekh Nasirullah tadi, orientasi tujuan yang deterministik, bagaimana kita mengendalikan, mengontrol, memberi pengaruh. Barangkali cocok untuk yang masih fasenya anak-anak menuju usia-usia remaja skala menengah lah. Tapi kalau sudah usia remaja tengah sampai dengan dewasa, itu tidak bisa deterministik lagi. Perlu ada nuansa demokratis. Nuansa demokratis itu kita memberi ruang kepada anak untuk terlibat di dalam mengambil keputusan. Bahkan kalau bisa Ibu Bapak, Yun Sewu, kalau misalkan di dalam pendekatan konsekuensi logis ini, mungkin istilahnya itu kita bukan membuat tata tertib ya, tapi kalau bisa membuat kontrak bersama. Jadi if titik-titik then titik-titik. Kalau saya begini, maka kemungkinannya pasti akan begini. Jadi membuat semacam daftar konsekuensi. Kalau saya melakukan tindakan begini, maka kemungkinan dampaknya pasti akan begini. Jadi buat mereka terlibat di dalam mengambil keputusan. Misalkan tadi menyusun satu, kalau saya malas belajar, maka buat mereka untuk berpikir kira-kira kemungkinannya apa kalau orang itu malas belajar. Buat mereka untuk menuangkan pikiran mereka, supaya mereka juga berpikir. Jadi mengkonstruksi pikiran ini menjadi sangat penting di dalam proses pendidikan. Yaitu memang harus dilakukan ya Bapak. Dan kata kuncinya adalah kita harus bisa melakukan komunikasi. Kalau nggak bisa, ya berarti kita harus belajar komunikasi dulu. Jadi mempersiapkan diri, terutama Pak Lugi gitu ya. Sebagai pengantin masih grace gitu. Jadi harus mempersiapkan diri supaya anak bisa membangun komunikasi. Ya, ini saya sedikit cerita pengalaman pribadi. Anak saya yang kuliah itu kadang masih sering telepon ke ibunya, curhat kalau ada masalah, cerita sama istri saya, sama ibu. Ya, kalau saya kan kadang sulit kalau ditelepon, posisinya pas lagi di mana, di luar kota gitu. Karena kalau ditelepon sebentar ya anak saya kalau telepon saya itu cuma satu ibu. Itu betul. Pak, uangnya habis gitu, jadi cepat itu. Tapi kalau telepon ibunya ada banyak cerita, curhat gitu. Padahal udah kuliah ibu Bapak. Agak sulit sekarang nyari cowok lagi Bu Bapak ya. Nyari anak cowok sudah dewasa, udah kuliah, tapi masih mau bercerita tentang hal-hal yang membuat dia buta. Jadi kalau itu bisa terjadi, itu kan berarti ada komunikasi yang terbangun efektif. Lalu yang kedua, kita juga
melibatkan anak untuk berpikir, mengkonstruksi sendiri apa yang mereka harus lakukan dan kira-kira keputusan seperti apa yang harus diambil. Nah, ini pembiasaan ini menjadi sangat penting. Jadi begitu Bu, saya setuju bahwa kekerasan itu tidak selalu identik dengan, kalau saya memaknainya, ketegasan gitu. Seperti Rasulullah itu kan fabima rahmatin minallah lintalahum ya. Jadi Rasulullah itu pribadinya lin itu asal katanya layin itu fleksibel, elastis. Jadi Rasulullah itu kadang lembut gitu ya, kadang bisa punya toleransi sabar yang tinggi, tapi manakala harus mengambil keputusan tegas, Rasulullah bersikap tegas, tapi bukan kekerasan gitu. Nah, fleksibilitas ini yang penting, kepribadian lain ini yang penting mungkin kita latih. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang fleksibel, ya, tahu persis, tegas gitu ya. Jadi kalau Albert Einstein itu istilahnya, kalau misalkan konteksnya marah, jadi marah itu bagaimana marah itu di saat yang tepat kepada orang yang tepat, ya, dan dengan kadar yang tepat. Kadang kan kita marah ini, pertama kita marah tapi marahnya kepada orang yang tidak tepat. Itu artinya apa? Jadi pelampiasan. Orang yang ngerti apa-apa malah jadi pelampiasan. Lalu yang kedua, kadang kita marah tapi tidak di saat yang tepat. Dan yang ketiga, ini kadang kalau sudah marah itu kita jadi meluapkan emosinya berlebihan. Jadi kadarnya udah gak pas. Einstein aja mengatakan itu. Jadi harus serba pas gitu ya. Orangnya tepat, ya, kemudian waktunya, timingnya tepat, lalu kadarnya juga tepat. Begitu Bu. Alhamdulillah. Nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Ibu-ibu dan bapak biasanya kalau hari Ahad ini ada banyak, meskipun tidak bekerja di luar, tapi ada banyak urusan rumah ya. Pengajiannya sebulan sekali ya. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat yang bisa saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Fatur yang sudah menyampaikan beberapa hal pendidikan kelas asik, dan mudah-mudahan semoga nanti kita bisa mengamalkan di keluarga kita masing-masing. Dan salah satu amalan tadi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan nanti di pengajian bulan depan, di bulan September, kita bisa mengajak keluarga kita untuk hadir di pengajian Ahad pagi Ranting Muhammadiyah Sidoarjo. Sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai informasi untuk mengulang informasi bulan yang lalu, bahwa di Ngaglik sudah ada layanan ambulanmu. Monggo nanti jika para jamaah membutuhkan sewaktu-waktu, nanti bisa menghubungi di nomor 0821 21 19 12. Nanti kontak personnya akan kami sampaikan lewat grup WA PRM Sidoarjo. Adapun layanannya adalah layanan antar jemput pasien, layanan antar jenazah, dan layanan